Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidi Zulhak dengan NIM 3519053 dari jurusan BPI Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Dalam video ini saya akan memaparkan terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah saya lakukan selama sebulan terakhir. Saya mengambil tema ekonomi kerakyatan dengan judul program upaya pemberdayaan dalam pengembangan industri telur asin di Pesurungan Lor Margadana Tegal. Nama desa dampingan Pesurungan Lor, nama lembaga dampingannya Ana Maning, fokus dampingan pengrajin telur asin Tegal. Kondisi umum di Pesurungan Lor. Pesurungan Lor merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Daerah ini terkenal sebagai sentra industri telur asin di Kota Tegal. Sebagai daerah yang masuk wilayah Margadana yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes di bagian barat, tentu menjadi hal yang wajar terjadi akulturasi baik dari segi budaya maupun kulinernya. Ditambah lagi pembangunan infrastruktur jalur lingkar utara Tegal Brebes yang menjadikan hubungan antar kedua daerah semakin erat karena akses yang mudah. Mata pencaharian utama masyarakat Pesurungan Lor adalah peternak bebek. Oleh karena itu, Pesurungan Lor dikenal sebagai sentra ternak dan industri telur bebek di Kota Tegal. Akan tetapi, belum ada usaha maksimal yang mengembangkan industri rumahan tersebut lebih lanjut, tidak lebih dari budaya ternak tradisional, yakni hanya menghasilkan telur bebek yang selanjutnya diolah lagi menjadi telur asin. Adapun daerah pemasarannya meliputi Kota Tegal, Semarang, Jakarta, dan kota-kota besar lainnya. Kondisi khusus Pesurungan Lor. Telur asin merupakan kuliner khas dari Kabupaten Brebes. Lazimnya, telur ini terbuat dari bebek karena telur bebek memiliki cangkang yang lebih tebal dibandingkan dengan telur ayam. Untuk menjaga kualitas telur bebek perlu diawetkan dengan salah satunya dengan cara penggaraman yang dikenal dengan istilah telur asin. Namun sudah sejak lama juga masyarakat di Pesurungan Lor Tegal dikenal sebagai sentra industri penghasil telur asin yang kualitasnya sama dengan yang ada di Brebes. Di Pesurungan Lor ini kita bisa mengetahui dan belajar cara memanen telur bebek langsung dari kandangnya lalu mengolahnya hingga bisa menjadi telur asin. Memasuki rumah-rumah sederhana yang di dalamnya berjajar peti-peti yang dipakai untuk menyimpan telur. Dari rumah inilah saya mengamati proses pembuatan telur asin dari persiapan bahan, alat, sampai jadi telur asin yang siap untuk dijual. Proses pembuatannya masih dengan cara sederhana, belum memakai peralatan modern, kata Bu Farah, salah satu pengrajin telur asin di sana. Perbedaan teknik dalam pemasakan telur asin akan mempengaruhi rasa dan teksturnya. Kalau membeli dan makan telur asin langsung di sentra industrinya, kita akan mendapati telur asin yang masih hangat sebab baru selesai pemasakan. Rasanya jauh lebih gurih, beda sama telur asin yang sudah dingin dan dikemas yang dijajakan di sepanjang jalur Pantura. Alasan penentuan tema dan lokasi dampingan. Sebagai warga Tegal Brebes yang memang dikenal sebagai penghasil telur asin yang berasal dari telur bebek terbesar di Indonesia, saya terpacu untuk memberdayakan masyarakat di Pesurungan Lor. Saya memilih daerah ini karena Pesurungan Lor menjadi pusat industri telur asin di Kota Tegal. Namun, masih banyak pengrajin telur asin dari Pesurungan Lor menamakan produknya sebagai makanan khas Brebes. Padahal realitanya produk mereka dihasilkan, diproduksi dan dijual di Tegal. Saya ingin mengangkat pamor telur asin Tegal yang berada di bawah bayang-bayang besar telur asin Brebes. Kondisi sebelum pemberdayaan. Sebenarnya dari segi kualitas produk, kelompok
usaha telur asin di Pesurungan Lor tidak kalah saing dengan kelompok usaha telur asin yang ada di Brebes. Namun, kelompok usaha di Pesurungan Lor ini kurang percaya diri dalam penamaan produknya, masih menggunakan kata-kata khas Brebes. Saya menilai kalah pamornya telur asin Tegal dengan telur asin Brebes itu karena kurangnya strategi pemasaran. Mereka cenderung hanya menernak bebek sampai bertelur dan kemudian memasok telur asin mentah ke Brebes. Walaupun sebagian kecil sudah mengolah dan menjualnya di Tegal, seperti kelompok usaha Anam Maning yang saya berdayakan ini. Kondisi setelah pemberdayaan. Setelah saya terjun dan berkomunikasi dengan para pengrajin telur asin, ternyata memang benar mereka mengakui bahwa nama besar telur asin Brebes memang sudah terkenal seantero Nusantara. Maka dari itu, mereka menginginkan lahirnya generasi pembaharu yang akan memasarkan telur asin dengan daya jual tinggi. Oleh sebab itu, saya mengajak masyarakat untuk memberi merek dagang. Tentu dengan adanya merek dagang ini, pembeli akan lebih tertarik untuk membeli. Selanjutnya, saya juga mengajak sebagian pengrajin agar tidak hanya menjajakan dagangannya di tempat produksi saja, yakni menjajakannya di sepanjang Jalan Raya Pantura, Kota Tegal dari arah Pemalang menuju Cirebon, terutama di seberang Terminal Tegal di Margadana. Dengan strategi mencegat para calon pembeli oleh-oleh yang katanya khas Brebes ini, tentu akan sangat menguntungkan bagi para pengrajin telur asin di Tegal. Keberadaan terminal tipe A sebagai tempat pemberhentian bus-bus antar kota antar provinsi juga sangat berpengaruh. Saya juga menyarankan kepada para pengrajin yang buka kios di terminal agar menyediakan oleh-oleh khas Tegal juga seperti tahu aci dan olos sebagai cemilan saat kembali melanjutkan perjalanannya. Saya merasa senang karena sekarang pengrajin Tegal sudah mulai percaya diri memakai nama telur asin Tegal meski tidak menyertakan kata khas di dalamnya. Langkah-langkah yang akan saya lakukan. Pada saat saya pertama kali turun ke tempat pemberdayaan, saya berdiskusi dengan beberapa pengrajin telur asin tentang apa yang menjadi problem pemasaran produk mereka. Mereka semua mengeluh karena produknya kalah pamor dengan telur asin yang ada di Brebes. Kemudian saya mengajak beberapa pengrajin telur asin yang tergabung dalam kelompok usaha Anam Maning untuk menggali potensi dan strategi pemasaran produk telur asin yang kiranya akan mendongkrak kualitas dan kuantitas produk. Setelah menemukan solusi dan strategi pemasaran yang paling cocok, akhirnya saya dan beberapa pengrajin mulai mengeksekusi tahapan demi tahapannya. Pada awal pelaksanaan strategi pemasaran dengan pemberian merek dagang dan pencegatan tempat jualan, masih terdapat kepesimisan dari para pengrajin akan strategi pencegatan penjualan ini. Setelah hari demi hari saya berdayakan, masyarakat sudah memahami dengan strategi pemasaran yang saya ajarkan. Namun, para pengrajin merasa kurang optimis dan konsekuen dalam menjalani strategi pencegatan penjualan ini. Selanjutnya, saya meyakinkan kembali kepada pengrajin agar tetap bersabar untuk berjualan di pinggir jalur Pantura, karena saya yakin strategi pencegatan calon pembeli ini akan berhasil. Akhirnya, setelah strategi pemberian merek dagang dan pencegatan tempat jualan terlaksana selama 3 pekan, omset para pengrajin mulai meningkat. Setelah semua program pemberdayaan terlaksana, saya dan masyarakat kemudian mengadakan evaluasi akhir. Saya dan masyarakat melakukan evaluasi terkait dengan semua yang sudah saya dan masyarakat lakukan dalam 1 bulan ini. Mulai dari penentuan problem pemasaran, strategi pemasaran, peningkatan omset jualan, masih terdapat kekurangan di dalamnya dan perlu perbaikan lagi.
Terlebih, adanya pembatasan izin dari pemerintah setempat sedikit banyak berpengaruh terhadap program-program pemberdayaan untuk mencapai kata sempurna. Kendala dan saran dalam pendampingan. Kendala yang saya alami selama melakukan kegiatan pemberdayaan ini adalah terbatasnya izin dari ketua RW setempat untuk melakukan interaksi secara langsung dikarenakannya adanya PSBB untuk mencegah penyebaran COVID-19 dari pemerintah Kota Tegal untuk beberapa kelurahan. Selain itu, kurangnya rasa optimis para pengrajin telur asin dalam mengembangkan potensi dari diri mereka juga menjadi kendala. Akan tetapi, hal ini tidak mematahkan semangat saya untuk terus memberdayakan mereka untuk terus melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Saya menyarankan kepada para pengrajin telur asin agar lebih optimis dan antusias lagi untuk menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat seperti yang sudah saya lakukan ini. Tentunya dilakukannya secara periodik, menyesuaikan dengan sarana prasarana di Pesurungan Lor. Jangan pernah merasa takut untuk mencoba hal baru, sebab kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak mencobanya. Selain itu, saya juga menyarankan kepada para pengrajin telur asin untuk menyisihkan sebagian hasil dari keuntungan untuk persiapan barangkali mau membuka cabang usaha yang baru.